Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman Ruda TPM. Berjumpa kembali dengan Ruda TPM. Kali ini di kota Tangerang Selatan. Hari ini Sabtu tanggal 19 April 2025. Pukul 10:25. Ruda TPM berada di momen keluarga. Pagi ini ada di BSD City Kota Tangerang Selatan, menghadiri undangan Ananda, Fikri dan Indah dalam momen selamatan 4 bulanan untuk calon bayi yang saat ini dikandung oleh Indah, yang saat ini didoakan bersama dengan dihadiri oleh keluarga dan kerabat di kediaman Indah. Ini suasananya sudah dimulai, ada semacam hadoroh ya, atau puji-pujian pada leluhur yang sudah tiada dan didoakan bersama beserta keluarga. Nah, kabarnya ada tausiah nih dari Ustadz Syam yang sering kita lihat di televisi, di warawiri di Trans 7 ya, di Transcorp. Dalam momen biasanya pagi ya, ada acara religi di pagi hari, dan kabarnya hadir untuk memberikan tausiah di momen 4 bulanan kehamilan Indah dari keluarga Fikri dan Indah, yang keluarga kecil yang baru memulai pada pernikahan di tahun 2023 lalu. Jadi saat ini sudah dikaruniai insya Allah bakal putra dari Fikri dan Indah. Ananda Indah sudah berada di venue dan sedang berada di kehangatan keluarga. Sabtu pagi di kediaman Ananda, Fikri dan Indah di BSD City, Kota Tangerang Selatan. Pembacaan ayat Yasin bersama di momen 4 bulanan Ananda Indah. سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي آمين يا رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Fikri, Indah ya, insya Allah akan segera menjadi seorang ayah dan ibu. Satu, dalam surah Al-Kahfi disebutkan, wa ammal jidaru fakana li ghulamaini yatimaini fil madinah wa kana tahtahu kanzun lahuma wa kana abuhuma salihah. Ada satu pelajaran penting dalam surah Al-Kahfi kalau mau punya anak soleh. Dalam surah Al-Kahfi banyak kisah. Ada kisah pemuda, yaitu 7 orang pemuda dalam goa. Ada Miksalminan, Tamlihan, Martunis, Nainunis, Sarayunis, Zunuanis, Kaliastati, Yunis. Nama anjingnya itu Khomron, Itamir, Rayan. Ada nenek-nenek di dalam. Ini memang acara nenek-nenek. Walaupun kalian pengantinnya
Ashabul Kahfi, Salminan, Tablihan, Martunis, Nenulis, Sarayunis, Sunuanis, Falestatiunis, 7 orang, dan nama anjingnya 3 itu Khomron kita dirmainya. Nah itu kalau ada kaligrafi ada tulisan kitmir itu nama-nama Ashabul Kahfi. Tapi orang salah paham kadang-kala itu mengandung kesyirikan, jadi dihancurkan saja. Karena itu cuma namanya, tidak ada manfaatnya. Untuk pengetahuan boleh, tapi jangan dijadikan jimat. Karena banyak juga itu orang dijadikan jimat. Beda kalau nanti bayinya lahir. Ada memang ajaran-ajaran orang tua itu yang ternyata essence lah, masuk akal lah. Seperti orang tua Bugis biasa itu dia tempelkan peniti sama bawang di bajunya anak bayi. Kalau kita anak milenial, anak Gen Z, apaan nih bokap gue ini, apaan nih bokap gue begini-beginian. Ternyata bawang itu kan menghindari flu, menghindari apa segala macam. Jadi kalau ada nanti aneh-aneh dia lakukan orang tuamu, anggap aja kamu lagi berbakti. Anggap aja lagi berbakti. Itu sudah. Kenapa? Karena takutnya kita nyakitin hati orang tua, kita nyakitin hati neneknya, kita nyakitin hati kakeknya, nanti anak kita berbalik dia nyakitin kita. Karena berbuat baiklah kepada aba'akum tabarrakum abna'akum. Berbuat baik kepada bapak kalian, anak kalian akan berbuat baik kepada kalian. Berbuat baik kepada ibu kalian, nanti anak kalian berbuat baik kepada ibu. Apa yang kita lakukan kepada orang tua, begitu juga nanti anak akan lakukan kepada kita. Jadi kalau ada aneh-aneh orang tua ya, jadi perlu berbesar hati itu nanti setelah melahirkan Indah, berbesar hati. Jangan tahu saya saja Ustadz Nasional masih berantem sama mertua. Kata mertuaku, jemur bayi kok gitu, berumur bayi itu dibuka, bajunya dibuka. Wah, WHO bilang jangan, nanti terbakar kulitnya bayi. Nah, jadi kalau lagi ada dia, terserah. Kalau kamu telanjangin, aku telanjangin. Tapi kalau tidak ada dia, tidak ada betul-betul. Yang penting jangan kau sakiti hatinya orang tua. Kenapa? Karena dari baktimu kepada orang tua, dari situ Allah akan kasih kepada soleh dan soleh. Orang tua juga jangan rese. Orang tua juga jangan sopan. Jadi apalagi pun orang tua suka lihat TikTok. Wah, banyak ilmu-ilmu aneh di Instagram itu. Ilmu-ilmu aneh, ilmu-ilmu tidak jelas siapa yang ngomong ini. Suaranya pakai AI Google. Siapa yang punya anak nanti ditemukan makam baru Nabi Zulkifli di bawah tembok Cina. Padahal Google semua yang ngomong itu bukan ulama. Gambar ada ditemukan makam Nabi di bawah tembok Cina. Tulisan kaligrafi makamnya ada barisnya. Zaman Nabi Muhammad saja tidak ada barisnya huruf. Kenapa Nabi Zulkifli sudah ada barisnya? Berarti ini hoax, semua ini hoax. Jangan sembarangan lihat konten-konten di sosmed, tidak sembarangan. Itu makanya perlu mengaji, perlu berguru, datang ke masjid pengajian, datang ke kiai langsung. Jangan lihat di sosial media. Kenapa? Beda itu, beda pengetahuan, beda ilmu. Pengetahuan dari sosmed boleh pengetahuan, tapi kalau ilmu mesti ketemu langsung, ada barokah dari ilmu itu, beda. Nah, jadi subhanallah, yang pertama ada dalam surah Al-Kahfi ya. Ada kisah dalam surah Al-Kahfi 7 pemuda. Ada kisah dalam surah Al-Kahfi tadi Nabi Zulkarnain. Ada kisah dalam Al-Kahfi tentang hari kiamat. Ada kisah dalam Al-Kahfi surah Nabi Muhammad SAW. Tapi ada kisah dalam surah Al-Kahfi itu Nabi Musa dan Nabi Khidir. Nabi Musa dan gurunya, kalau bahasa tafsir itu Nabi Musa dan gurunya. Cuma mufassir mengatakan gurunya ini siapa, ada yang mengatakan Nabi Khidir, ada yang mengatakan bukan, orang soleh saja. Tapi ada yang mengatakan memang dia nabinya Allah. Kalau nabi itu kan banyak, 125.000 jumlah nabi. Jadi ada kemungkinan nabi ada di Indonesia ya, tapi lebih besar kemungkinan mereka di Jazirah Arab, negeri Syam, Jordania, Palestina, Suria. Nabi-nabi di sana paling banyak karena keturunannya Nabi Ibrahim alaihissalam. Ada di situ kisah Nabi Musa. Ini kalau mau punya anak soleh. Nabi Musa alaihissalam ikut sama gurunya. Tiba-tiba gurunya bocorin perahu. Tiba-tiba gurunya membunuh seseorang. Tiba-tiba gurunya membangun tembok yang besar. Kita bahas bukan bocorin perahu, bukan membunuh orang. Kita bahas ketika gurunya membangun tembok yang besar. Kata Nabi Musa alaihissalam, untuk apa ini guru? Apa kata gurunya? Wa ammal jidaru fa kana li ghulamaini yatimaini fil Madinah wa kana tahtahu kanzul lahuma. Adapun tanah ini dia punya anak yatim dan di bawah tanahnya ada emas yang banyak, punya anak yatim. Maka saya bangunin tembok supaya hartanya enggak diambil orang. Alasannya kenapa enggak diambil orang? Kenapa engkau lindungi dia?
wa kana abuhuma sholiha, karena bapak mereka soleh. Nah, jadi apa yang membuat anakmu dilindungi itu bukan karena ibu-ibu yang ngaji. Apa yang membuat anakmu dilindungi bukan karena hartamu. Apa yang membuat anakmu dilindungi bukan karena rumahmu, tapi apa yang membuat anakmu dilindungi karena bapaknya soleh. Amin. Terus amin, lakukan saja. Saya amin, 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 tapi tidak berusaha jadi soleh. Kita kan sering tuh, siapa yang memandang orang tua dengan cinta kasih dapat pahala haji. Amin. Tapi tidak pernah dia pandang cinta orang tua. Ngapain amin? Siapa yang berjalan menuju majelis ilmu, Allah mudahkan langkah kakinya menuju surga. Amin. Tidak usah amin, datang saja. Amin, tapi tidak pernah datang pengajian. Nah, jadi bapaknya harus menjadi soleh supaya anaknya dapat soleh. Soleh. Apa itu soleh? Soleh itu disayang Allah, disayang sama manusia. Ada orang berusaha disayang Allah, perbaiki sholatnya, tapi tidak bagus akhlaknya, itu belum soleh. Ada orang akhlaknya diperbaiki, tapi tidak berusaha taat sama Allah, tidak soleh juga itu. Ada orang bilang begini, nggak apa-apa Ustaz, saya belum pakai hijab, yang penting kan nggak pernah ngomongin orang. Belum soleh itu. Harus baik di mata Allah, baik juga di mata manusia. Akhlak diperbaiki, hubungan dengan Allah juga diperbaiki. Maka bagaimana disebut soleh fikri? Soleh itu yang pertama paling penting, jaga sholat 5 waktu. Jaga itu. Ihfazillah yahfazuka. Jaga Allah, Allah akan menjaga. Jaga Allah, Allah akan menjaga bayimu. Jaga Allah, Allah akan menjaga istri. Maka jagalah Allah. Bagaimana cara menjaga Allah? Itu jaga sebuah kewajiban yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Istri, jaga sikap kepada suami, jaga ketaatan kepada suami. Gampang sekali susul ke perempuan. Tidak sholatil mar'ah khamsaha. Perempuan kalau sudah sholat 5 waktu. Wa shamat syahraha, puasa Ramadan. Mari puasa enggak? Wah, kenapa? Dalam hubungannya bagus, alasannya diterima. Jadi hamil itu bukan alasan tidak puasa. Hamil bukan alasan tidak puasa. Tapi yang menjadi alasan tidak puasa apa? Sakit. Karena ada sakit ketika hamil, maka dia tidak puasa. Bagaimana caranya menggantinya? Harus diganti dengan yang lain. Beda kalau penyakit tidak sembuh. Kalau penyakit yang tidak sembuh itu fidyah saja. Kalau hamil harus diganti di hari yang lain karena tidak hamil terus. Yang boleh tidak bayar puasa itu hanya orang yang sakit terus, tidak ada sembuhnya. Tidak ada sembuhnya. Pokoknya dia penyakitnya, pokoknya setiap puasa sakit. Kapan mau gantinya? Tidak bisa diganti. Maka itu baru bayar 1 hari yang ditinggalkan puasa, dibayar dengan 1 hari makan 3 kali porsi, berarti pagi, siang, malam, kan porsi Indonesia. Anggaplah 100.000 kali ya, atau 75.000, 60.000 ya. Berarti ibu kalau sarapan 20.000 ya. Tergantung orangnya sih. Ya, 60.000 lah. 60.000 1 hari berarti ya. Jadi itu orang yang sakit tidak bakal sembuh. Tapi kalau hamil kan ada waktu tidak hamil. Nanti tidak hamil dia ganti dengan puasa. Jadi soleha dulu. Ibunya soleha, bapaknya soleh, insya Allah anaknya dilindungi sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, bagaimana supaya punya anak soleh? Maka disebutkan salah seorang bapak yang baik itu di dalam literatur Islam, yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim punya istri namanya Siti. Nabi Ibrahim punya istri namanya Siti Sarah. Siti Sarah istrinya. Ketika bersama dengan Siti Sarah tidak punya anak, akhirnya dia menikah dengan Siti Hajar. Jadi ini kata ulama, kalau ada seorang pernikahan belum punya anak, salah satu caranya itu izinkan suami poligami. Bukan kata saya, ini kata ulama. Tapi alhamdulillah ini baru pernikahan berapa lama sudah? Berapa lama? Alhamdulillah dikasih sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Nabi Ibrahim alaihissalam punya istri namanya Siti Sarah, tidak punya anak, lalu beliau bersama dengan Siti Hajar. Hajar hamil, Sarah ikutan hamil. Siti Sarah melahirkan namanya anaknya Nabi Ishaq alaihissalam.
Nabi Ishak menikah punya anak namanya Nabi Yakub alaihissalam. Nabi Yakub menikah punya anak namanya Nabi Yusuf alaihissalam. Jadi apa kelebihannya Nabi Yusuf? Kenapa disuruh baca surah Yusuf tadi? Hah? Kenapa tadi kalau ada acara 4 bulanan 7 bulanan baca surah Yusuf, kenapa? Biar soleh. Biar apa? Kata Nabi Muhammad SAW, Nabi Yusuf itu bukan dipuji karena gantengnya, tapi Nabi Yusuf itu dipuji karena apa? Soleh bin soleh bin soleh bin soleh. Nabi Yusuf itu hebatnya, dia soleh, bapaknya soleh, kakeknya soleh, buyutnya soleh. Jarang ada orang begitu. Biasanya kakeknya kiai, cucunya udah kurang ajar. Biasa bapaknya ustaz, anaknya udah kurang ajar. Biasanya jarang ada orang 4 turunan soleh semua, jarang. Makanya hebatnya itu Nabi Ibrahim itu sampai turunan keberapanya baik semua. Makanya Nabi Ibrahim AS salah satu amalan yang paling bagus diamalkan oleh seorang ayah. Apa itu? 1. Banyak-banyak baca sholawat Ibrahimiyah. Kalau mau punya keturunan yang baik, yang soleh-solehat, kata ulama, banyak-banyak membaca sholawat yang paling tinggi. Apa sholawat yang paling tinggi? Sholawat Ibrahimiyah. Kalah semua itu lagu-lagunya ibu-ibu. Ibu-ibu kan banyak sekali sholawatnya. Tibbil qulubi wa dawaiha. Banyak lagunya itu. Sallallahu ala Muhammad. Lagu-lagu majelis taklim banyak. Tapi tidak ada yang mengalahkan Ibrahimiyah paling tinggi. Itu bagus tadi itu. Salat itu bagus semua. Tapi harus diyakini yang paling tinggi derajatnya tidak ada yang mengalahkan sholawat Ibrahimiyah. Kenapa? Itu dipakai di sholat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad. Tidak ada itu orang salat asyhadu an la ilaha illallah wa rasulullah. Allahumma sholli ala salatan kamilatan wa salim salaman ta'amman ala sayyidina Muhammadin alladzi tanhalu bihi al-qad wa tanfariju bihi al-shurb. Pakainya apa? Shalawat Ibrahimiyah. Cuma karena tidak jadi lagu-lagu jadi jarang dibawakan. Nah, jadi subhanallah paling tinggi shalawat Ibrahimiyah. Siapa yang lagi hamil istrinya banyak-banyak baca itu. Banyak-banyak baca sholawat Ibrahimiyah. Apa ini? Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala sayyidina fil alamin innaka Hamidum. Banyak-banyak baca sambil diusap-usap. Enggak hamil apa? Kan punya anak juga. Punya anak, punya cucu, punya cicit, banyak-banyak baca. Tapi kalau enggak hamil bacanya kapan? Bacanya 1 ketika sholat. Apa lagi dibaca? Ketika habis azan. La ilaha illallah. Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati was-salatil ati Muhammadan al-wasilata wal Fadilah. wasyarafa wad-darajatal 'aliyata wa ba'athu maqaman mahmudan alladhi baca raditu billahi wa bil islami wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Baru baca salawat Ibrahimiyah. Kama barakala Ibrahim wa Ibrahim fil alamin innaka Hamidum. Setelah itu baca salat Ibrahimiyah, berdoa banyak-banyak karena antara azan dan qomat itu waktu diijabahnya doa. Jadi kalau ada hajat kita agak susah kayaknya terlaksana, banyak-banyak berdoa di antara azan dan iqamah. Ada orang kalau azan televisinya dia cari yang mana tidak ada azan. Jadi antara azan dan iqamah itu waktu diterimanya doa. Subhanallah. Enggak apa-apa nak, ini. Kejar-kejaran. Kalau lagi ada pengajian ada anak-anak lari-lari namanya anak-anak, kecuali kalau nenek-nenek lari-lari tangkap siapa? Jamaah. Jadi sholawat Ibrahimiyah banyak-banyak ya. Sholawat Ibrahimiyah. Makanya tadi doa yang dibaca itu lebih banyak doanya Nabi Ibrahim itu. Rabbi ja'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Doa Nabi Ibrahim. Rabbi habli minas shalihin. Itu doa Nabi Ibrahim. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Doa Nabi Ibrahim. Kenapa Nabi Ibrahim ini hebat ini? Karena dia abal anbiya, anaknya hebat. Dari Siti Hajar punya anak namanya Nabi Ismail. Dari Nabi Ismail punya anak siapa? Orang biasa semua. Sampai terakhir Nabi Muhammad SAW. Orang biasa, tapi ternyata anaknya menjadi penutup daripada para nabi. Ini membuktikan kadang orang biasa tapi yang lahir ulama. Kadang fikih orang biasa, indah orang biasa, tapi tidak menutup kemungkinan bisa melahirkan orang yang hebat. Kadang juga orang tua hebat belum tentu melahirkan anak yang hebat. Kita pengennya jadi orang tua hebat melahirkan anak-anak yang hebat. Insya Allah. Nanti kiri hebat, indah hebat, mudah-mudahan anaknya jauh lebih hebat. Indikator kesuksesan orang tua itu kalau anaknya sudah lebih jauh dari
Orang tua itu tidak ada orang tua yang iri kepada anaknya. Anaknya mesti lebih hebat daripada orang tuanya, insya Allah. Jemaah, bukan hanya membaca sholawat Ibrahimiyah, tapi ikutilah akhlaknya Nabi Ibrahim. Apa akhlaknya Nabi Ibrahim? Hal ataka hadithu dhaifi Ibrahim al-mukramin. Belumkah sampai kisahnya tentang akhlak Nabi Ibrahim yang sangat mulia, memuliakan tamunya. Ini adab-adab tapi bisa menghasilkan keturunan yang soleh-solehah. Kata guru saya, kalau kamu lihat anak yang hebat, anak Hafiz Indonesia contohnya, umur 4 tahun kok bisa hafal Quran, umur 6 tahun kok udah hafal Quran. Coba periksa, dia pasti punya orang tua, punya kakek atau siapapun dia di atasnya itu pasti ada orang tuanya yang hobinya neraktir orang, suka kasih makan orang. Nabi Ibrahim itu hobinya kasih makan orang. Nabi Ibrahim tidak pernah mau makan sendiri, mesti cari orang supaya bisa ditemani makan. Nabi Ibrahim itu hobinya kasih makan orang, hobinya neraktir orang. Jadi kalau lihat ada anak soleh, coba ada anak umur 4 tahun, 5 tahun, 7 tahun sudah hafal Quran, pasti dia punya orang tua atau kakeknya atau buyutnya ada yang suka neraktir orang, kasih makan orang. Kalau ada orang pelit, tidak ada keturunannya soleh itu. Maka belajarlah indah dari mertua. Hobinya makan-makan. Yes, ini telepon, saya ngumpul di rumah banyak ikan, ngumpul di rumah banyak lobster, ngumpul di rumah banyak ini, ngumpul di rumah sudah kasih makan orang. Itu modal besar punya keturunan soleh, kasih makan orang. Jangan ambil, lakukan saja. Ambil, tapi tidak dilakukan, tidak ada gunanya. Jadi hobi neraktir orang, insya Allah. Itu lebih bagus jawaban itu, insya Allah. Hobi kasih makan. Nabi Ibrahim itu alaihissalam, ada kisahnya dalam Al-Quran ketika datang tamunya yang dia tidak kenal, dia langsung suruh masuk rumahnya, silakan masuk. Setelah masuk ke rumahnya, Nabi Ibrahim langsung datang ke istrinya. Adakah yang bisa kita suguhkan? Kata istrinya tidak ada. Nabi Ibrahim ke belakang lagi. Ternyata dia lihat dia punya sapi, dia sembelih sapinya, dia panggang sapinya, dia kasih makan padahal tamunya tidak dikenal. Ini bagus kita amalkan kalau lebaran ini. Pokoknya siapapun yang datang kasih rendang. Siapapun yang datang. Karena kadang-kala kita kalau kita orang hebat baru kita layani. Kalau orang tidak ini kita tidak pedulikan tamu itu. Kalau kau sudah kasih makan orang, apalagi ini memberi makan orang itu jangan secara harfiah diartikan ya. Kalau kasih makan saja, makan siang nanti kita makan siang sama-sama. Saya tidak mau panjang-panjang karena sudah sedia cateringnya. Pas saya dengar tadi Ustazah bilang kita baca surah Yusuf, saya bilang mati aku sampai asal. Kita baca surah Ibrahim, surah Yusuf, surah Luqman, panjang juga di surah-surahnya ini. Ternyata yang dibaca bersama cuma surah Yasin. Tadi disuruh baca surah apa? Pasti belum selesai. Selesaikan nanti. Selesaikan nanti ya. PR-nya tuan rumah itu selesaikan supaya anaknya jadi solehah. Perempuan ya, laki-laki atau dari perempuan laki-laki, mau laki-laki mau perempuan, yang penting jadi anak yang soleh. Perempuan insya Allah. Istri saya juga lagi hamil. Istri saya lagi 7 bulan, ini 4 bulan. Anak pertama saya laki-laki. Nah, anak laki-laki saya itu namanya Baraka Syamil Fadhaillah. Nanti begitu kasih nama anaknya, cari artinya dulu baru cari kerennya. Jangan kau cari kerennya dulu baru artinya. Banyak orang kasih nama keren dulu baru arti. Cari arti dulu baru keren. Saya kasih nama anakku Syamil. Oh, Syamil artinya apa? Oh, sempurna, sama dengan Kamil. Ustaz, kenapa bukan Kamil? Karena lebih keren Syamil. Kok bisa lebih keren? Karena nama saya Syam, istri saya Salsabila, digabung Syamil. Tapi artinya bagus. Jadi kalau mau gabung-gabung nama, cari yang artinya bagus. Jangan mamanya Kokom, bapaknya Abbas, kasih namanya Kokom. Main gabung-gabung Abbas. Artinya dulu ya, artinya dulu baru kerennya. Cari arti. Saya senang banget kalau anak saya jadi perempuan yang cantik, perempuan yang ini. Oh, kasih ya, cari kerennya. Perempuan yang paling bagus namanya kalau keilmuan tidak ada yang ngalahin Aisyah. Tidak ada yang ngalahin Aisyah. Kalau kecerdasan, kalau perempuan yang paling tinggi derajatnya karena bersama dengan Nabi, Khadijah. Kalau perempuan yang paling tinggi namanya karena disebut dalam Al-Quran, Maryam.
Kalau perempuan yang paling tulus cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai ujian, Asia. Tapi kita terlalu ini, cari yang lain ya, apa yang bagus ya? Oh, cari lagi. Oh, Maryam punya ibu namanya Hanna. Oh, kasih, mau pengennya saya huruf ini awalnya. Oh, cantik. Yang penting artinya bagus, karena nama adalah doa. Itu nama adalah doa itu. Tidak ada orang kasih nama tokonya sumber kerugian, tidak ada. Orang kasih nama toko itu apa? Sumber rezeki, karena nama adalah doa. Ada nggak orang kasih nama tokonya itu sumber rugi? Tidak ada. Yang ada sumber rezeki, karena nama adalah doa. Misalkan kalau toko saja kita pengen jadi doa, maka anak lebih-lebih lagi daripada itu. Karena pasti orang tua lebih sayang anaknya dibanding tokonya. Jamaah, ada adabnya Nabi Ibrahim kasih ini. Satu yang jangan diartikan secara harfiah memberi makan itu. Karena memberi makan saja yang efeknya cuma setengah jam, 1 jam, itu sudah bagus di mata Allah. Apalagi memberi beasiswa. Memberi beasiswa itu lebih hebat. Kenapa? Karena dengan beasiswa anak itu bisa sekolah. Dengan sekolah dia bisa kerja. Dengan kerja dia bisa kasih makan dirinya dan keluarga. Hai, subhanallah. Makanya disebut amal yang paling afdal itu salah satunya memberi makan. Memberi makan bukan sekedar kasih nasi. Memberi makan itu bisa jadi memberi pekerjaan, memberi fasilitas, memberikan beasiswa, memberikan ilmu yang bermanfaat kepada anak-anak itu supaya dia bisa cari makan. Jadi ikuti akhlaknya Nabi Ibrahim alaihis salam. Jangan pelit-pelit. Orang kalau sakha itu rajin sedekah, itu insya Allah anaknya jadi anak yang soleh dan solehah. Apalagi yang bisa membuat anak kita menjadi anak yang soleh dan solehah, maka ketika itu ada seorang datang kepada Nabi SAW. Ya Rasulullah, izinkan saya mengajakmu untuk bagi-bagi harta kepada anak. Kata Rasul, iya ya udah. Berapa hartanya? Segini. Kenapa ini segini kok kasih yang ini segini? Dia bilang, aduh saya lebih sayang sama yang ini. Oh, kata Nabi, saya tidak mau ikut-ikutan. Kenapa ya Rasulullah? Disuruh berbuat adil kepada anak. Maksudnya apa? Kama tadi nutudah. Nanti kalau anakmu lahir, jangan kau paksa dia berbakti, tapi bantulah dia berbakti kepadamu. Ada orang tua itu tidak membantu anaknya berbakti. Udah tahu anaknya di ibu kota, kosannya 3 juta, cicilan motornya 1 juta, uang makannya berapa di ibu kota. Setiap Ramadan dia paksa anaknya mudik. Kalau kau tidak pulang nanti mama udah mati, nanti kamu nyesel nah kalau tidak mudik. Ini memaksa anak berbakti, ini namanya mengajar anak durhaka. Orang tua saya, kami 5 bersaudara, tidak ada satupun dari kami yang pernah disuruh ke warung untuk belanja. Istri saya heran, kenapa ini mama, ini ibuku, kenapa mama ini tidak pernah dia suruh anaknya? Tidak pernah dia suruh anaknya beli galon, tidak pernah dia suruh anaknya, kalau bisa dia sendiri-sendiri. Tidak pernah dia suruh anaknya, kalau bisa pakai supir orang luar, bukan anaknya dia suruh. Heran, ini istriku heran, kenapa mama ini tidak pernah suruh anaknya? Ditanya mamaku, mak, kenapa mama tidak pernah suruh tenta? Kenapa tidak pernah suruh kan kita tuh kan tinggal gampang suruh. Kata mama, saya takut dia tolak saya, lalu saya sakit hati, lalu anakku dianggap durhaka sama Allah. Takut anakku menolak permintaanku sehingga aku sakit hati dan akhirnya Allah murka kepada anakku. Maka 2 orang tuaku, bapakku, mamaku tidak pernah ngasih kami sesuatu yang di luar kemampuan kami. Ada orang tua, kamu sekarang lebih sayang istrimu daripada ibumu. Giliran istrimu minta jalan-jalan kau pergi. Nah, ini kasihan juga anaknya, nanti Allah murka kepadanya. Kasihan juga anaknya kalau ibunya tidak enak. Jadi jangan suka nyumpahin anak. Jangan suka memberikan beban di luar kemampuan anak. Kata Nabi, ada orang tua yang mengajar anaknya jadi durhaka. Orang tua yang seperti apa itu? Orang tua yang memberikan sesuatu kepada anaknya di luar batas kemampuannya. Nah, ini yang pertama maknanya. Berbuat baik, kau akan dibaiki. Nah, yang kedua maknanya adalah kalau mau punya anak soleh, kama tadi nutudan, bagaimana kau memperlakukan orang tua, begitu juga nanti anak-anak memperlakukan. Ada seorang orang tua sudah senja, datang kepada anaknya, nah saya papa ini sudah kesepian di rumah, mamamu sudah tiada. Datanglah dia ke rumah anaknya,
Hari pertama di servis, hari kedua minggu, ternyata bertahun-tahun di rumahnya dia sudah tua, sudah senja. Oh, setiap makan berantakan namanya orang tua. Kata menantunya yang perempuan, apa kita taruh di belakang aja. Nah, biasanya suka bikin kotor. Dia pujuk suaminya supaya dia pujuk bapaknya tinggal di belakang. Dia pujuklah bapaknya, bapak tinggal di belakang enak, udaranya bagus, banyak pohon, sepi ini segala macam, bagus untuk kesehatan. Tinggallah bapaknya di belakang, mau bapak. Setiap hari dibawakan makanan, piring pecah, bawakan makanan, piring pecah. Kata menantunya yang perempuan, papa kita kasih piring plastik saja. Kasih piring plastik bapak. Oh, berhari-hari berbulan-bulan meninggal bapaknya ini, bertuanya. Setelah meninggal dunia, dibersihkan kamarnya, sudah takziah segala macam, semua menangis. Ada cucunya yang kecil, dia perlu itu piring plastik kakeknya. Ditanya untuk apa itu, nak uang yang kotor itu? Kata anaknya, tidak, saya mau simpan ini. Untuk apa mau simpan? Nanti kalau mama papa udah tua, saya taruh tinggal di sini, saya kasih makan pakai ini. Durhaka sama orang tua, tidak usah tunggu di kubur. Durhaka sama orang tua, di dunia sudah tidak enak hidup. Subhanallah. Saya dikasih rezeki sama Allah keliling Indonesia, tidak pernah satupun saya temui seorang yang sukses kecuali dia anak yang baik kepada orang tuanya. Baik orang tuanya masih hidup ataupun orang tuanya sudah mati. Berbuat baik kepada orang tua yang masih hidup itu, subhanallah, banyak ujian. Lebih enak berbuat baik itu kepada orang tua yang sudah meninggal dunia. Doakan, subhanallah, kirim doa segala. Kalau orang tua masih hidup itu belum tentu ikhlas. Bisa jadi dia baik sama orang tuanya karena berharap warisan. Udahlah, sabar-sabar aja, paling mama papa tinggal 5 tahun lagi. Dia belum tentu ikhlas. Tapi kalau sudah meninggal dunia itu lebih ikhlas. Jadi papa sudah tiada. Sering-sering baca doa, sering-sering kirim amal soleh. Kita ini hidup di dunia ini jangan mengatakan tidak butuh dunia, karena 3 pahala yang mengalir itu semuanya butuh dunia. 1, apa? Sedekah jariah. Tidak bisa orang sedekah jariah kalau tidak punya harta. 2, ilmu yang bermanfaat. Bagaimana orang sekolah tinggi kalau tidak ada uang? Anak soleh. Bagaimana menyekolahkan anak menjadi anak soleh kalau tidak ada harta? Jadi jangan juga terlalu alergi sama orang yang kerja banting tulang supaya anaknya bisa sekolah yang baik. Itu kan pengennya anaknya menjadi anak yang soleh dan soleh. Terakhir, mau lahiran normal atau normal dong? Nanti sudah waktunya banyak-banyak baca la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh. Nanti setelah waktunya, jangan sekarang. Nanti kalau kan 40 minggu ya, kalau sudah mulai 37 minggu, 38, 39, oh jangan pernah lupa itu. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh. Ya Allah ya Rabb, Nabi Yunus saja dari perut ikan gampang keluarnya, maka engkau juga sangat mudah mengeluarkan anak ini dari perut ibunya. Jadi la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh. Ada juga itu Hanna waladat Maryam waladat Isa. Itu nanti, jangan sekarang ya. Kalau dihafal dari sekarang boleh, tapi nanti kalau sudah dekat-dekat la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh. Apa yang lain apa? Agustus, September, insyaallah. Mudah-mudahan jadi anak yang solehah, menjadi anak yang tadi bagus doanya itu, penyejuk mata. Qurrata ayun artinya apa? Qurrata ayun, penyejuk mata. Penyejuk mata, tulisannya mudah. Tadi penyejuk mata bukan penyejuk hati. Ayun artinya ain, mata. Kenapa bukan penyejuk hati? Apa itu penyejuk mata? Asing kan? Bahasa Indonesia penyejuk mata itu kayak apa penyejuk mata ini? Itu bukan bahasanya, salah itu. Betul, penyejuk mata. Kenapa penyejuk mata? Orang Arab kalau dia nangis karena sedih namanya air mata panas. Tapi kalau dia menangis karena bahagia namanya air mata sejuk. Kenapa dia pengen anaknya jadi penyejuk mata? Supaya setiap dia pandang anaknya keluar air mata sejuknya. Yang mana lebih bahagia? Ketawa atau menangis terharu? Lebih bahagia menangis terharu. Itu hebatnya bahasa Al-Quran itu. Dia tidak bilang, ya Allah jadikan anakku anak yang menggembirakan. Tidak. Dia bilang, ya Allah jadikan anakku yang selalu membuat saya menangis terharu. Bayangkan, Fikri pulang dari kantor capek-capek, ternyata anaknya udah hafaz surah An-Naba. Nangis orang tua. Nangis, tidak ada orang tua yang tidak menangis. Tiba-tiba dia, kok anakku sudah bisa sholat, kok anakku sudah bisa ini, kok anakku tidak disuruh pakai jilbab, kok pakai jilbab sendiri. Nangis orang tua.
pulang ternyata anaknya di pojokan udah sholat tahajud, nangis orang tua. Itu namanya air mata sejuk. Makanya qurratu a'yun artinya bukan penyejuk hati, tapi penyejuk mata. Ya Allah, jadikan istriku, pasanganku, dan anak-anakku yang selalu bikin saya menangis bahagia. Ada dua orang tua ke bandara, satu melepas anaknya pergi merantau, satu menjemput anaknya pulang merantau, sama-sama menangis. Sama air matanya? Beda. Satu air mata panas, sedih karena melepas, satu air mata senang, bahagia menyambut anak. Itu subhanallah. Jadi mudah-mudahan anaknya selalu bikin orang tuanya nangis bahagia. Tiba-tiba papa, mama, adek pengen pakai jilbab aja. Masya Allah. Papa, mama, mulai sekarang papa mama nggak usah khawatir, nggak usah ini, cukup doain adek aja, insya Allah adek menjadi solehah. Masya Allah. Papa mama nggak usah khawatir, pokoknya adek akan jaga nama baik papa mama. Bahagia orang tuanya menangis. Subhanallah. Mudah-mudahan anaknya solehah, lahir cantik, harus cantik, pokoknya harus cantik. Bugis Sunda, Palembang Sunda, cantik insya Allah. Cantik, jelita, soleha, membahagiakan orang tua, membahagiakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan bisa menjadi seorang anak yang menggandeng tangan kedua orang tuanya, kakek neneknya semua masuk ke surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu doang masih Indonesia, cantik, soleh. Mau pakai doa bahasa Arab. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Ya Allah, terimalah acara ini siang ini ya Allah. Terimalah seluruh sedekah hari ini ya Allah, dan dengan diterimanya ya Allah, Engkau jadikan anak yang ada di dalam kandungan Indah menjadi anak yang salehah. Engkau jaga kandungannya ya Allah. Engkau jaga daripada godaan syaitan yang terkutuk ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, inni u'iduha bika wa dzurriyyataha minasyaitonir rajim. Sebagaimana Imran melindungi Hanna dan kandungannya ya Allah dari godaan syaitan, maka hari ini kami semua yang hadir di sini berdoa melindungi Indah dan kandungannya dari gangguan, segala gangguan syaitan yang ada di bumi dan dari langit ya Allah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an ya Allah, jadikanlah daripada kandungannya nanti lahir menjadi anak yang berilmu bermanfaat. Wa nas'aluka rizqan thayyiba ya Allah, banyakkan rezekinya, tambahkan rezekinya, berkahkan rezekinya ya Allah, Fikri dan juga Indah ya Allah sekeluarga besarnya. Wa amalan mutaqabbala ya Allah, terimalah seluruh amal ibadah kami ya Allah. Wabil khusus di bulan Syawal ini kami memohon terimalah seluruh amal Ramadan kami ya Allah, dan jumpakan kami dengan Ramadan selanjutnya ya Allah. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara ya Allah. Ampuni dosa kami dan dosa kedua orang tua kami ya Allah. Sayangi mereka ya Allah, rahmati kedua orang tua kami ya Allah. Jikalau masih hidup panjangkan umurnya, jikalau sedang sakit sembuhkan ia ya Allah, dan jikalau sudah meninggal ya Allah lapangkan kuburnya, terangkan kuburnya ya Allah. Bila khusus orang tuanya Indah ya Allah, ayahanda daripada Indah ya Allah, lapangkan kuburnya, terangkan kuburnya, dan pertemukan mereka kembali di Jannatul Firdaus. Allahumma shfi mardana wa mardal muslimin ya Allah. Jikalau di antara kami ada yang sedang sakit, maka Engkau yang maha menyembuhkan ya Allah. Wabil khusus kami mohon hari ini ya Allah, segala sakit yang diderita oleh ibu hamil ini, angkat sakitnya ya Allah. Sehatkan ia selama hamilnya, mudahkan ia selama lahirannya ya Allah, dan jadikanlah ia menjadi ibu yang salihah untuk anaknya ya Allah. Rabbana hab lana minas salihin ya Allah, sebagaimana Engkau karuniakan Nabi Ibrahim keturunan yang saleh dan salihah, maka karuniakan pula kepada kami keturunan yang saleh dan salihah, yang membaca Al-Quran, menghafal Al-Quran, serta berakhlak Al-Quran. Wabil khusus hari ini kami mendoakan Fikri dan Indah, jadikan anaknya anak yang salihah ya Allah.
يا رحمن يا رحيم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. Dan bantu kami menjadi imam yang bertakwa bil khusus ya Allah untuk Fikri. Jadikan ia imam rumah tangga yang saleh, jadikan ia pelindung bagi rumah tangganya, pemimpin bagi rumah tangganya, dan bisa menggandeng keluarganya ke surgamu ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Hari ini kita doakan Fikri dan Indah. Tapi ketahuilah semua yang mengangkat tangan, semua ada malaikat di sampingnya berkata, walaka bimithli, bagimu juga, bagimu juga, bagimu juga. Walaupun kita doakan mereka berdua, tapi kita juga sudah didoakan malaikat dan mengatakan kau juga, bagimu juga, bagimu juga. Itulah indahnya akhlak dalam Islam memenuhi undangan. Kalau ada orang tasyakuran, datang kita penuhi undangannya. Kenapa? Kalau orang berdoa, ada malaikat di samping kita mengatakan kau juga, kau juga, kau juga. Besok-besok ini banyak undangan nih. Orang walimatus safar mau berangkat haji, datang, jangan iri hati, datang ke sana, ada malaikat di samping mengatakan kau juga, kau juga, kau juga, nanti kau juga berangkat haji, kau juga berangkat haji, kau juga berangkat haji. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kamu lagi foto-foto. Kamu udah kuliah sekarang ya? Iya. Di mana? Di UIN. Di mana? Kenapa kamu bisa masuk UIN? Jurusan apa? Ustaz Syam Masya Allah. mencoba taekwondo. Iya, di dalam. Asal lama enggak? Enggak. Di mana? Di Batam. Rumahmu kan di Batam? Asal Minggu ya. Ya, sedang Ustaz. Sekarang sekarang. Tasyakuran kehamilan Indah 4 bulan sudah selesai dengan ditutup oleh doa dari Ustadz Syam dan tausiah ya sebelumnya, dan memasuki ke break untuk makan siang. Ustadz Syam sedang menikmati makan siang Taiwan ya tadi di depan halaman. Agak aneh ceramahku nih. Nambah-nambahin. Ini nih, kadang kita menyampaikan benar, tapi orang nangkepnya beda. Akhirnya dia sampaikan lagi. Nanti bilanglah dia, kata Ustadz Syam begini. Padahal kagak ada di ceramah. Setelah break makan siang, sesi foto adalah yang terakhir untuk foto keluarga. Ada keluarga dari Fikri, Ananda Fikri bersama Ustadz Syam. Ini ya. Ini masih Sini, sebelah sini sebagian. Ya bentar dulu deh. Ah, iya betul nih. 1, 2, 3. 2, 3. Momen berfoto bersama dengan Ustadz dan Sohibul B di penghujung acara tasyakuran Indah, kehamilan Indah 4 bulan.